Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang diharapkan, amin. Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PPNU) Yahya Khalil Stakuf menegaskan, pernyataan tokoh NU Nadir Syekh Husain atau Gus Nadir soal pengumpulan pengurus daerah untuk memenangkan paslon nomor 2 Prabowo Gibran hanya prasangka semata dan tak ada bukti. Yahya menegaskan NU memiliki parameter secara keorganisasian yang tidak terlibat di dalam kampanye dan proses dukung-mendukung dalam pilpres. Meski begitu, ia mengatakan jika warga NU memiliki pendapat pribadi itu merupakan hak masing-masing. Ia kembali menegaskan bila NU secara kelembagaan tidak terlibat dalam pilpres. Jadi ada dalam potongan video wawancara Gus Nadir yang tersebar di media sosial mengatakan bila PPNU mengumpulkan seluruh pengurus mulai dari tingkat cabang dan wilayah seluruh Indonesia di Surabaya, mengatakan Gus Yahya dan Rais Am PPNU Miftahul Ahyar turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pada pertemuan itu Gus Nadir mengatakan ada dawuh atau instruksi tak tertulis untuk memenangkan paslon Prabowo Gibran. Ia pun mengaku sudah melakukan tabayun kepada para kiai yang hadir pada pertemuan tersebut. Dihubungi secara terpisah, Gus Nadir menjelaskan pertemuan tersebut digelar di Hotel Bumi Surabaya sekitar tanggal 7 Januari 2024 silam. Ia mengatakan informasinya didapat tak cuma dari satu orang. Gus Nadir mengatakan kesaksian tersebut sekedar untuk menjaga marwah NU. Baginya, tindakan pengumpulan pengurus NU itu dapat mencederai marwah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ya. Nah, inilah memang terlihat mencurigakan semua. Terlihat semakin terstruktur. Ya. Paslon 02 itu semakin panik dan tidak berpikir secara jernih. Ya. Ada kemungkinan sudah dikoordinasikan untuk saling membantah. Nah, di sini ada tanggapan dari pegiat sosial, ya. Yusuf Muhammadun menilai semua jadi tersandera, sulit untuk berkata jujur. Paslon nomor 2 tidak ingin kalah, makanya meminta dukungan dari tokoh-tokoh NU sebagai ormas terbesar di Indonesia. Entah siapa di sini yang salah dan benar, siapa disuruh siapa, atau siapa yang sedang tersandera, tapi semua itu akan terbongkar tidak akan lama lagi. Maka dari itu, saya hanya bisa menghimbau kepada para kader NU, ya, anggota muda NU yang masih memiliki kecerdasan berpikir, pilihlah pemimpin yang memiliki kualitas dan rekam jejak yang baik, yang dekat dengan rakyat, tidak hanya mengumbar janji dan banyak bicara, tak hanya sekedar janji-janji politik, tapi program kerja realistis sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di saat Capres-Cawapres ini memang dalam pemilu tahun 2024, jangan sampai pesta demokrasi ini dinodai oleh perilaku Capres-Cawapres yang tidak mencerminkan sebagai negarawan. Karena seorang Capres, seorang Cawapres yang akan memimpin negeri ini harus, ya, menjalankan politik dengan hati yang bersih, jauh dari perilaku zolim. Dalam bahasa Arabnya zolim itu dibaca dengan jalim. Dalam ajaran Islam berarti meletakkan sesuatu
atau perkara bukan pada tempatnya, atau orang yang tak bisa berlaku adil karena lawan dari zalim adalah adil. Pemilu presiden tahun 2024 sangat dimungkinkan ada pasangan capres-cawapres yang menggunakan politik kezaliman atau politik ketidakadilan, politik yang menggunakan kekuasaan untuk memenangkan Pilpres tahun 2024. Jangan sampai ya, karena sedang berkuasa lalu tidak memperhatikan tatanan kehidupan demokrasi. Jangan sampai rakyat diperlakukan tidak adil demi melanggengkan kekuasaan. Konstitusi dilanggar, demokrasi dikebiri, nah itu namanya pasangan capres-cawapres yang menggunakan politik kezaliman. Ya. Jadi kita semua sudah dewasa, kita semua sudah cerdas. Arahnya kemana dalam video ini nggak usah saya terangkan, semua udah paham. Ya. Semua harus bertekad untuk demokrasi yang sudah baik ini. Mari kita jaga sama-sama. Jangan kembali seperti zaman Orde Baru. Mungkin untuk anak-anak muda ya, belum pernah merasakan zaman Orde Baru kayak apa itu. Getirnya, pahitnya berdemokrasi. Kita menyuarakan atau mengkritik sedikit saja dengan pemerintah, itu sudah bisa dianggap langsung hilang. Itu parah sekali. Maka dari itu, tolong ya, anak-anak muda, kita harus tahu sejarah itu, karena itu dianggap sejarah yang kelam, sejarah menyakitkan, sejarah yang pedih, jangan terulang lagi. Nah, kondisi sekarang ini, kalau kita tidak hati-hati, akan masuk jurang yang sama. Ya. Sudah paham? Jurang sama. Apa patah mengatakan kalau kita masuk jurang yang sama? Itulah, saya tidak menyebut bahwa saatnya beberapa hari ke depan, tidak ada 1 bulan lagi, kita akan mencoblos calon presiden kita. Ya, kita niati untuk membangun Indonesia, membangun demokrasi, agar marwah demokrasi itu tidak tercapik-capik dengan kekuasaan. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.